Oke, selamat datang di channel Junior Dev dan kali ini kita akan belajar tentang tabel HTML. Tabel. Tabel bisa disebut sebagai alat untuk menampilkan data dalam bentuk matriks. Sebagaimana yang kita ketahui ya, kalau tabel itu berbentuk dalam kolom dan row, seperti halnya matriks. Tabel di HTML didefinisikan dengan tag table. Tabel dibagi dengan baris-baris tabel dengan tag tr atau table row. Jadi tr itu mewakili sebagai barisnya. Baris tabel dibagi menjadi data tabel atau sel dengan tag td atau table data. Jadi konten atau data dalam tabel disimpan di td dan td itu disimpan di tabel row. Jadi tabel bisa kita lihat sebagai banyak row, banyak tumpukan row atau baris, dan setiap baris itu mempunyai tabel data atau sel. Baris tabel bisa dibagi menjadi heading table dengan tag th atau table heading. Table heading ini untuk membuat heading untuk table. Tag th memuat tipe data parameter kolom, misal nama, alamat, umur, dan sebagainya. Tr untuk membuat baris yang berisi td atau penampung data yang bisa berisi elemen, teks, image, tabel lain, dan lain sebagainya. Dan td itu yang menentukan jumlah kolom. Secara default, tampilan tabel tidak ada border, jadi tidak ada border di sekitar. Kita bisa tentukan border di tabel dengan atribut border, misal table dengan atribut border dengan nilai 1. Tapi kita juga bisa menggunakan style CSS untuk border dan lebar tabel. Tabel sering digunakan juga untuk membuat layout, tapi pada dasarnya tabel digunakan untuk menyimpan data. Jadi kalau untuk layout itu kurang relevan dan tidak fleksibel. Jadi nanti kita gunakan elemen div. Jadi untuk selanjutnya kita akan belajar membuat tabel dan kita juga akan menggunakan style untuk tabel. Mari kita lihat contoh dan praktekkan. Ini adalah contoh bagaimana membuat tabel. Yang ini adalah tabel tanpa border karena kita tidak menentukan bordernya. Jadi border dianggap 0 nilainya. Sementara ini tabel dengan atribut border dengan nilai 1, maka border itu bernilai 1. Jadi dia mempunyai border. Oke, kita akan praktekkan bagaimana membuat tabel. Di sini saya sudah menggunakan Sublime dan di dalamnya sudah saya ketikkan kode-kode HTML dasar. Jadi kita akan langsung buat tabel. Jadi kita ketikkan tabel seperti ini. Kemudian di dalam tabel adalah baris per baris. Jadi kita tentukan dulu barisnya. Kita enter. Kemudian kita ketikkan juga yang pertama adalah membuat tabel headingnya dulu. Misal ini adalah nomor, sebagaimana tabel yang kita ketahui ya, seperti itu. Kemudian misalkan ini kita definisikan untuk parameter nama. Kemudian ini adalah alamat. Kemudian ini untuk baris pertama, di mana baris pertama ini
dikhususkan untuk membuat table heading. Jadi di atasnya itu kayak seperti parameternya ya. Jadi ini untuk nomor, jadi nanti untuk datanya pastinya juga urutan 1, 2, 3, kemudian nama, misalkan Andi atau Budi atau siapa gitu. Kemudian nanti untuk alamatnya bisa alamat kota misalkan. Untuk baris selanjutnya ini adalah berisi tentang data. Kita tutup, kemudian kita ketikkan TD, kita selaraskan. Di TD misalkan nomornya mulai dari 1 urutan, kemudian kita ketikkan TD lagi, kemudian ini misalkan nama, misalkan Andi, kemudian kita tutup, kemudian kita buat tabel data lagi seperti ini, dan kita beri nama ini Malang misalkan. Oke, sampai sini. Di sini ada 2 baris, di mana baris yang atas itu berupa baris untuk menentukan jumlah kolomnya. Kolomnya ada 3, jadi diselaraskan juga dengan yang di sini. Jadi 3 juga, dan tabel baris yang ini itu ditentukan ini baris untuk isi datanya, dimana di sini ada TD dan ini berisi datanya. Kemudian kita akan membuat baris lagi dengan isi data yang baru, misalkan baris TR ya, kemudian kita isi misalkan TD, misalkan ini adalah nomor 2, kemudian ini TD lagi, kemudian ini namanya adalah Dani misalkan, kemudian ini TD lagi Surabaya, contoh seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat baris seperti ini, jadi ini sudah bisa ditampilkan, kita save, kemudian kita buka di browser. Kebetulan saya sudah membuka file HTML nya, jadi kita reload aja. Nah, jadi seperti ini. Karena kita tidak menentukan border untuk tabel ini, maka tampilannya tidak ada border. Jadi untuk menampilkan border, kita bisa menggunakan atribut border di sini. Misalkan ini 1, kemudian kita reload. Bagaimana kalau misalkan kita isi menjadi 2? Nah, jadi bordernya menjadi tebal karena 2 pixel. Jadi itu adalah cara membuat tabel yang sederhana. Kemudian kita akan lanjut ke bagaimana menentukan table style. Jadi di table style ini kita menggunakan style CSS dan kita terapkan pada table. Sebelumnya kita sudah mempelajari style CSS dan kita menerapkan pada banyak hal, tapi untuk kali ini kita akan menerapkannya pada table. Jadi border bisa diterapkan dengan style CSS dengan menempatkan properti border di selektor table th, td. Jadi untuk properti yang jamak seperti ini dan untuk menggunakan untuk selektor yang jamak seperti ini dan menggunakan properti yang sama, kita bisa menggunakan koma seperti ini. Jadi table th dan td ini mempunyai properti yang sama. Nanti kita akan lihat.
Border juga bisa dimanfaatkan dengan properti CSS border plus collapse menjadi satu border. Jika ingin memberikan jarak antara konten sel dengan border, gunakan properti CSS padding dengan nilai pixel atau IM. Nanti nilai pixel dan IM akan dibahas di pertemuan lain. Tabel juga bisa diatur lebar dan tinggi dengan properti CSS width dan height. Seperti halnya elemen HTML lain, kita bisa menggunakan properti CSS width dan height. Tapi umumnya tabel menggunakan width saja, karena height itu akan membatasi tinggi dari tabel. Apalagi jika tabel itu mempunyai data yang sangat banyak, maka ini tidak berlaku. Untuk mengatur jarak antara border, gunakan border spacing, dan syaratnya adalah kita tidak menggunakan border collapse. Ketika kita menggunakan border spacing, maka tidak berlaku jika sudah ada border collapse. Jadi kalau misalkan sudah ada border collapse, kita sudah menggunakan properti border collapse, kita tidak bisa menggunakan border spacing. Kalau ingin menggunakan, hapus saja border collapse. Properti CSS lain yang sering digunakan untuk style table antara lain font size, text align, background color. Mari kita lihat contoh dan praktekkan. Di sini ada dua macam file. Di sini ada dua, misalkan ini saya sendirikan, ini untuk file eksternal, dan ini adalah file CSS-nya, misalkan seperti itu. Kemudian ini untuk table. Jadi tadi untuk width-nya kita lihat di sini width-nya 100 pixel. Jadi ini akan penuh ke dari sisi halaman ke misalkan sisi kiri sampai sisi kanan itu akan penuh. Contoh seperti itu. Kemudian di sini tabel, th, td ini adalah tiga selektor yang menggunakan properti yang sama. Jadi tabel menggunakan properti border 1 pixel solid black, kemudian th menggunakan border sama, kemudian td ini, kemudian tabel menggunakan border collapse, th sama, dan td juga sama, dan punya padding 5 pixel. Kemudian di selektor table ini kita menggunakan border spacing 15 pixel. Oke, kenapa di sini tidak berpengaruh border spacing? Karena kita sudah menggunakan border collapse. Jadi kalau ingin menggunakan border spacing, seharusnya ini dihapus. Kemudian kita menggunakan th seperti ini. Di sini selektor th, di mana selektor th menggunakan background color dengan kode hex ABCDEF, dan warnanya seperti biru laut ya, sini biru langit. Kemudian text align left. Jadi sebelumnya kalau misalkan th itu style dasarnya itu di website ditentukan dengan text align center, kalau kita menginginkan left, kita tambahkan text align left. Kemudian height 50 pixel. Tapi untuk height lebih baik tidak usah digunakan, karena ini kalau misalkan dia sudah menggunakan data yang sangat banyak, hal ini tidak berlaku. Kemudian td dengan background kode hex FA. Jadi tidak terlalu putih, jadi putih agak redup. Oke, kita praktekkan. Contohnya kita menggunakan file yang sama seperti yang sebelumnya.
ini untuk tabelnya kita hapus, kemudian kita kasih width misalkan 100%. Di sini saya tidak menggunakan external style sheet, kita akan langsung menggunakan inline saja untuk memudahkan nanti lihat contohnya, dan juga untuk mempercepat tabel selektornya, tabel TH dan TD. Kita tentukan border 1 pixel solid, kemudian ini kita kasih nilai misalkan warnanya 333. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Jadi karena tadi saya sudah menentukan width-nya itu 100%, maka dia akan menyesuaikan dengan lebar di browser ini, lebar bodinya. Dan tadi karena bordernya sudah saya tentukan dengan 1 pixel, maka akan jadi seperti ini. Kemudian jika ingin membuat bordernya menjadi satu atau menyatu, menggunakan border collapse dengan nilai collapse. Kita lihat. Nah, jadi bordernya jadi satu seperti ini. Kemudian kita akan membuat background TH itu menjadi lain, agar itu terlihat bahwa TH itu merupakan nama parameternya, jadi jenisnya gitu. Contoh misalkan tadi nilainya A, B, C, D, E, F. Nanti background colornya akan berwarna biru. Kemudian untuk TD, background colornya misalkan FA, FA, FA. Kita lihat seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Kemudian jika ingin menggunakan misalkan ini text align left, jadi nanti di bagian TH, tag heading itu dia tulisannya akan rata kiri. Nah, seperti ini. Kemudian untuk TH dan TD, misalkan ini TH TD, jadi kita langsung menggunakan dua selektor ini dan kita tentukan nanti nilainya yang sama. Misalkan ini ada padding misalkan 5 pixel. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita juga misalkan di tabel THTD ini kita tentukan misalkan untuk font family. Untuk ini saya rasa tidak perlu karena kita bisa menggunakan untuk tabel, selektor tabel aja cukup. Misalkan ini font family, dan nanti ini akan berpengaruh ke, misalkan tabel akan berpengaruh ke bawahannya, jadi akan berpengaruh ke TR dan TH, kemudian ke TD. Misalkan ini Perdana, kemudian ini sans untuk huruf defaultnya, kemudian width-nya ini misalkan 100%, dan untuk yang inline yang namanya tabelnya atributnya kita hapus saja. Jadi ini ketika kita sudah membuat tabel-tabel lain, maka mempunyai style yang sama tabelnya. Misalkan dari root seperti ini. Kita coba kalau misalkan untuk membuktikan bahwa ini tabel yang lain akan
mempunyai style yang sama, misalkan tab BR, kita kasih spasi bawah, kemudian kita kopas saja, nanti tabel bawahnya akan mirip seperti yang di atas. Misalkan ini saya ganti di sini name, kemudian ini 106501. Jadi seperti ini. Kita lihat bahwa kolom itu juga bergeser karena kolom itu juga fleksibel, dan karena kita misalkan ini kita kasihkan nilai yang agak banyak, maka kolom akan menyesuaikan dengan lebarnya. Oke, kita akan lanjut ke tabel span. Span table yaitu merentangkan kontainer data tabel untuk menggabungkan dua kontainer atau lebih ke kanan atau kolom, atau ke bawah atau baris. Untuk merentangkan lebih dari satu kolom, gunakan atribut callSpan dengan nilai jumlah kolom yang ingin digabung. Jadi untuk menggabungkan kolom, kita menggunakan callSpan. Dan untuk menggabungkan satu baris, kita gunakan rowSpan dengan nilai jumlah baris yang ingin digabung. Mari kita lihat contoh dan praktekkan. Contoh, kita ingin membuat tabel untuk span, maka kita jadikan, kalau misalkan ini kita dijelaskan, maka untuk yang ini, kolom ini, satu kolom yang harusnya di atas ini harusnya 3, maka kita jadi 1, dan ini akan seenggaknya seperti menjoinkan kolom yang tidak ada itu menjadi 1, jadi seperti ini. Jadi kolomnya akan merentang jadi 3 kalinya, karena dia akan memakan tempat untuk kolom-kolom yang kosong itu. Jadi misalkan ini digunakan untuk kolom untuk menampilkan nama dan nomor HP, dan nomor HP-nya itu banyak misalkan, jadi seperti ini. Untuk nomor HP misalkan nomor HP pertama, ini nomor HP kedua, ini nomor HP ketiga. Jadi tetap ini parameternya tetap nomor HP. Dan kita lihat di kodenya. Maka ketika kita sudah menentukan tabel heading ini, dimana kita hanya mengetikkan tabel heading untuk nama, kemudian tabel heading untuk nomor HP saja, tidak perlu kita menggunakan tabel heading untuk nomor HP itu ada, misalkan ada 2 tambah 2 lagi agar setara, ini tidak perlu karena kita akan callSpan-nya menjadi 3. Jadi ini akan memakan atau menggabungkan 3 kolom yang di sini harusnya 2 itu dijadikan 1. Jadi callSpan 3. Jadi ini mewakili 3 bagian. Kemudian untuk yang baris selanjutnya berisi data biasa. Jadi tadi ini untuk nama, kemudian 3 kolom yang ini itu tetap ditulis 3 karena ini sudah mewakili bahwa nomor HP-nya ini ada 3 itu. Jadi ini ditulis 1, tapi ini ditulis 3. Kemudian untuk yang contoh berikutnya, di sini yang di span itu adalah barisnya. Harusnya
karena ini ditulis misalkan 3 ini, dan nanti kalau misalkan itu tidak efektif maka ditulis seperti ini. Jadi tabel heading bisa juga ditempatkan bersama dengan tabel data seperti ini. Jadi ini tabelnya ke kanan gitu, arah datanya itu ke kanan, jadi barisnya tuh seolah-olah itu ke kanan. Dan seperti yang ada di sini, maka ini akan memakan 3 bagian juga, tapi yang dimakan itu adalah baris, bukan kolom. Jadi kita lihat di kodenya bahwa table heading row span 3 dengan di sini misalkan nama, kemudian ini datanya Yawan, kemudian ini untuk row span gini kan, ini yang memakan yang namanya baris ya. Jadi di sini tidak perlu yang namanya menulis lagi yang namanya nomor HP di sini, nomor HP di sini, nanti akan jadi 3 seperti itu. Oke, kita akan contohkan. Misalkan ini kita kasih BR spasi, kita buat tabel, kemudian kita isi dengan data, misalkan ini TR, ini untuk membuat baris, kemudian ini diisi data, misalkan ini nama, oh maaf, ini tadi adalah untuk heading, kemudian ini dikasih heading juga, misalkan ini alamat gitu aja, contoh kita buat beda. Kemudian ini untuk TR, misalkan ini kita kasih misalkan TD, misalkan Sofyan misalkan, kemudian ini TD alamat misalkan Malang. Di alamat ini ada 3. Jadi seharusnya kalau misalkan kita contohkan misalkan seperti ini, dan kemudian ini juga alamatnya ada 3, misalkan ini Malang 1, kemudian ini Malang 1, kemudian Malang 2, ini Malang 3. Kita lihat seperti apa. Nah, karena seperti ini sebenarnya juga benar, tapi tidak efektif karena di table heading ini lebih baik diisi 3 karena nilainya sama. Jadi caranya kita span tadi ya, caranya. Jadi ini akan dijadikan 1, jadi 3 ini akan dijadikan 1, jadi hanya tulis salah satu saja. Ini 2-nya dihapus berarti ya. Jadi kita kasih call span 3, jadi dari 3 ke 1. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau sebelumnya kita sudah menggunakan nomor HP, contohnya kita menggunakan untuk alamat, misalkan ini untuk alamat 1, alamat 2, alamat 3, seperti itu. Kemudian contoh, kita akan membuat tabel baru lagi, di mana ini akan mempraktekkan untuk tabel dengan span kolom, span baris. Kemudian ini kita kasih TH, misalkan ini untuk nama, kemudian ini adalah isiannya, misalkan ini
Jadi berbeda bentuk dengan tabel yang ada di atas. Jadi ini barisnya seolah-olah mengarah ke kanan, bukan ke bawah. Tapi sebenarnya ini hanya view-nya saja yang terlihat ke samping ya. Tapi sebenarnya ini mungkin baris juga, baris yang sama. Kita isi misalkan ini untuk TD, misalkan nomor alamat juga, maaf ini menggunakan TH. Malang 1 misalkan. Contoh kita kopas saja seperti ini, kemudian kita ganti misalkan untuk 2, untuk alamat ketiga. Kita lihat di browser. Nah, jadi kita akan menjadikan ini TH-nya ini menjadi 1. Jadi caranya untuk yang sama ini kita hapus, kita jadikan 1 saja, kemudian kita kasih call row span 3. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Untuk row span ini sangat berguna, call span dan row span ini sangat berguna kalau misalkan kita ingin menampilkan data yang jamak seperti ini tapi mempunyai parameter yang sama. Jadi parameternya ada tulis 1 saja, kemudian ini diisi. Seperti ini juga kalau misalkan seperti ini, itu juga punya parameter yang sama dan datanya ada 3 tapi tetap jenisnya itu sama. Oke, itu untuk span tabel. Kemudian kita akan membuat yang namanya table caption dan tabel yang selang-seling. Tabel mempunyai caption atau judul tabel yang didefinisikan dengan tag caption. Caption ditulis segera setelah tag tabel. Jadi caption ini adalah judul dari tabel dan menggunakan tag caption. Jadi sangat penting kalau misalkan kita ingin menentukan tabel ini itu judulnya apa. Misalkan tabel tentang daftar mahasiswa misalkan, atau mungkin daftar anggota seperti itu. Kemudian tabel dapat dibuat style yang menarik dengan bentuk selang-seling warna. Jadi kita akan membuat style tabel dengan misalkan untuk baris ini warna backgroundnya apa, teksnya warnanya apa, kemudian untuk baris selanjutnya itu warnanya apa, terus kemudian itu selang-seling seperti hanya zebra cross seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan style, misalkan kita menggunakan tabel dengan style ID tertentu. Kemudian untuk barisnya ini seperti event.out ini ya, nthjag event.out, kita akan belajar di CSS selanjutnya, tapi kita bisa praktekkan saja. Misalkan ini diumpamakan ini untuk baris yang ganjil, kemudian yang tr out ini baris yang genap. Jadi antara event ini dan out ini itu berbeda backgroundnya, dan ini untuk mewakili misalkan untuk ganjil dan ini adalah untuk yang genap. Oke, mari kita lihat contoh dan praktekkan. Jadi kita contohkan seperti ini. Jadi ini adalah stylenya. Misalkan ini style yang sebelumnya. Kemudian ini untuk tabel nthchild event dengan background EHE.
Kemudian ini dengan ID tabel kita memanggil out dengan background putih, dan ini untuk style-style lainnya, dan ini untuk style di caption. Kita tentukan misalkan font size nya 25 dengan margin 10 pixel, 0 pixel, 10 pixel, dan 0 pixel. Margin kita akan pelajari lebih di tutorial CSS, tapi saya ingin memberitahu bahwa yang dimaksud ini adalah ini untuk margin top 10 pixel, ini untuk margin right, dan ini untuk margin button, dan ini untuk margin left. Jadi top, right, bottom, left. Dan ini adalah tabel yang menggunakan ID, dan ini akan diselaraskan dengan ID yang di sini. Jadi dia menggunakan properti yang ada tabel dengan ID ini. Nah, kemudian ini adalah preview dari tabel yang sudah kita buat dari kode CSS dan HTML ini. Jadi tampilnya adalah seperti ini. Oke, kita akan praktekkan. Contoh, saya akan menampilkan yang di sini saja. Kalau misalkan, atau mungkin kita buat baru saja, atau dari yang di atas, misalkan ini. Kita kemudian bikin stylenya di sini. Tabel dengan ID, misalkan kita tentukan. Kita juga bisa menggunakan kelas ya, tidak harus ID. Misalkan yang sebelumnya kita sudah menggunakan ID, kemudian kita gunakan kelas. Misalkan kelasnya kita kasih nama tabel data, misal TB data, misalkan seperti itu. Kemudian kita nanti kasih misalkan width misalkan 100 pixel, itu contoh saja. Kemudian yang di sini kita berikan atribut kelas dengan nama TB data, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk memberikan caption setelah tabel. Jadi kita ketikkan caption. Misalkan ini ada, kita kasih daftar mahasiswa. Jadi ini adalah judul dari tabel. Tabel misalkan .tb data, dan ini untuk captionnya. Jadi penulisannya seperti ini ya. Jadi maksudnya ini adalah tabel data dengan di dalamnya itu ada caption. Jadi yang diatur ini adalah captionnya ini, bukan tabel datanya ini. Jadi caption di sini. Jadi semua caption yang ada di tabel dengan kelas TB data. Jadi misalkan kita tentukan font size-nya misalkan 25 pixel, kemudian untuk misalkan kita tentukan juga untuk font family, misalnya kita Courier, kemudian ini kita kasih jenisnya huruf standarnya yaitu serif, kemudian tabel.tb data dengan misalkan tadi apa ya, tr dengan nth child event. Dengan background misalkan ini untuk
misalkan ini EEE. Kemudian untuk tabel dengan kelas TB data dengan TR dengan NTH child, out background color FFF, misalkan untuk putih seperti itu. Oke, kita lihat apa sudah benar. Oke, jadi sepertinya masih salah ya. Contoh kita buat datanya agak banyak, misalkan untuk ini. Oke, kira-kira apa yang salah ya dari sini? Oke, sepertinya ada sedikit kesalahan. Oke, kita ulangi ya di sini. Kemudian ini NT Oke, seharusnya ini benar ya, tapi tidak tahu kenapa. Jadi yang perlu kita pahami ya, prinsipnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah menggunakan NTH child seperti ini, harusnya tadi backgroundnya itu berbeda. Oke, mungkin sekian aja untuk praktek dari tabel caption dan tabel selang-seling. Kemudian untuk referensinya yaitu dari w3schools.com, kemudian desigedein.blogspot.com, kemudian html/cssguide.com. Kemudian jangan lupa untuk follow Junior Dev dengan fanpage Junior Dev Indonesia, kemudian Twitter @hellojuniordev, YouTube channel Junior Dev, kemudian Instagram Junior Dev Indonesia, kemudian email hellojuniordev@gmail.com. Thanks for your subscribe, share dan like. Jangan lupa ya, subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah ini. Kamu bisa mengirim foto, nama kamu, akun FB atau Twitter atau Instagram, dan skill kamu di dunia komputer ke email hellojuniordev@gmail.com dengan subjek mail time, dan nanti nama kalian semua akan aku cantumkan di video kenal sahabat junior yang bakal rilis tiap minggu atau berkala. Oke, silahkan dipraktekkan untuk tutorial tadi, dan mohon maaf karena tadi mungkin ada agak sedikit kesalahan coding. Tapi untuk yang contoh source code yang sebelumnya itu sudah benar. Jadi silahkan dipraktekkan sendiri, dan jangan lupa untuk subscribe channelnya dan like video-videonya. Oke, sekian dan